pagi Bapak Kepsek. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Iya. Bagaimana keadaan sekolah Bapak? Aman-aman? Ya alhamdulillah semua berjalan aman sampai saat ini. Iya. Ya, tapi kemarin Bapak sempat menyampaikan bahwa ada sedikit permasalahan di sekolah. Kalau boleh tahu, kira-kira mengenai apa permasalahan Bapak? Nah baik Ibu, jadi permasalahan yang kami hadapi saat ini di sekolah kami ini karena sudah beberapa tahun ini khususnya kita di sekolah swasta tidak pernah lagi mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah, dan yang paling dibutuhkan kita saat ini semacam sarana prasarana seperti modular untuk siswa, karena itu yang paling dibutuhkan saat ini. Selain Sarpras, masih ada masalah lain? Masalah lain juga ini khususnya di sekolah kita ini sudah 2 tahun terakhir sampai 3 tahun terakhir ini adanya sedikit penurunan minat siswa yang siswa baru untuk mendaftar di sini. Mungkin bisa Ibu pengawas memberikan solusi bagaimana agar pembenahan kita itu ke depan bagaimana. Iya, oke. Kita akan bincang-bincang mengenai permasalahan Bapak hari ini. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir pembicaraan kita hari ini, Bapak? Ya, bagaimana agar permasalahan yang saya sebutkan tadi ada solusinya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita bisa dipenuhi. Jadi dari akhir kegiatan bincang-bincang kita hari ini, Bapak kepingin dapat solusi untuk Sarpras, juga mengenai menurunnya siswa. Ya, dan selain dari itu juga tentang guru juga, guru yang artinya guru yang sudah lama mengabdi di sini ya sekarang sudah berkurang karena mereka lulus P3K. Kita juga ada kekurangan guru-guru tertentu. Ya. Oke. Nah, dari permasalahan yang Bapak hadapi, apakah sudah ada langkah-langkah yang Bapak laksanakan? Sudah ada langkah-langkah yang dicoba untuk ditempuh begitu? Ya, kita sudah coba melalui ada Podik itu, kita sampai dalam pengisian itu kita isi ada hal-hal yang menjadi kekurangan yang diperlukan. Itu kan salah satu hal sekarang kan melalui Dapodik. Iya, betul. Maka dalam Dapodik itu kita sudah coba untuk menerangkan bahwa itu yang menjadi kekurangan kita. Iya. Jadi kondisinya sekarang, kalau kita lihat kondisi sekolah saat ini, Bapak, seandainya kita terjemahkan dalam angka begitu, Ya. Sarprasnya kita tuh di angka berapa kalau kita antara 1 sampai 10 begitu? Kira-kira Sarprasnya kita tuh di angka kekurangannya ini di angka berapa, Bapak? Ya, separuh dari itu. 50 ya? 50%. 5 ya? Angka 5 ya? Ya. Ini Sarpras lebih ke mebel ya Bapak ya? Ya, ke mebelnya ya. Kalau gedungnya tidak ya? Berhubung sekarang juga ada kelebihan ruangan belajar kita, untuk gedung yang belum. Tapi mebler atau hal-hal lain yang perlu kita sedikit rehab. Ada kerusakan ini karena memang dalam aturan itu rehab kecil itu kan melalui dana BOS. Cuma kita dari jumlah siswa yang sudah berkurang rasanya tidak pas apabila kita alihkan anggaran itu untuk rehab ke
rehab-rehab ringan melalui dana bos. Karena dari jumlah dana bos kita sekitar mendekati 50% untuk pembayaran honor totalnya itu. Untuk yang minat siswa kurang dengan guru yang sudah lolos P3K, Iya, jadi iya. kekurangan guru yang punya kompetensi cukup gitu ya Iya. Bapak ya. Ya. Itu sudah adakah langkah yang dilakukan Bapak? Untuk guru memang karena baru mereka pindah dari sekolah, dan kita melihat juga potensi guru-guru yang ada sementara ini bisa menghandle untuk sementara, dan itu pun kita tetap buka komunikasi dengan yayasan terutama untuk mencari guru yang betul-betul dibutuhkan, bukan sembarang bukan asal-asalan saja yang dikirim oleh yayasan, tapi yang betul-betul dibutuhkan. Dari permasalahan yang ada sekarang, jadi Bapak sudah tahu kondisi sekolah yang kita membutuhkan modular, dan itu sudah tertuang dalam Dapodik ya Bapak ya. Terus untuk kondisi guru dengan siswa ini sudah berupaya meminta dari yayasan supaya pengadaan guru itu yang punya kompetensi yang baik. Oke. Nah, untuk langkah ke depan Bapak, kita sudah tahu kondisi saat ini. Untuk ke depan, adakah Bapak berpikir apa yang akan Bapak lakukan selain Dapodik, dari Dapodik yang sudah untuk modular ya, selain Dapodik yang sudah Bapak lakukan, untuk ke depan adakah rencana yang sudah dirancang begitu? Ya, baik Ibu. Jadi ke depan ini kita sudah bangun komunikasi dengan komite sekolah agar bagaimana persoalan ini ya, kalaupun tidak ada bantuan baik dari DAP ataupun ada lain dari pemerintah, maka rencana kita bersama dengan ketua komite untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa ya, agar mereka bisa berpartisipasi dalam memberikan sumbangan agar modular seperti meja kursi yang rusak itu bisa kita antisipasi bersama dengan orang tua siswa. Itu salah satu rencana yang kita lakukan, dan selain dari itu juga kita sudah ada mau usulkan ke yayasan ini, mungkin ada donatur lain yang ada yang bisa atau yang mau menyumbang di sekolah. Ini salah satu hal yang kita sudah komunikasikan dengan ketua komite, dan yang kedua tadi saya sedang usulkan kepada yayasan mungkin ada donatur lain. Jadi sudah ada dua langkah yang ke depan ini yang mau dilakukan. Insya Allah ya. Iya. Masih ada langkah lain yang Bapak mau rancang selain cari donatur dari yayasan? Mungkin ada cara lain yang Bapak mau kira-kira membuat apa lagi gitu? Itu yang saat ini kan masih baru ada dua hal itu yang sudah dirancang ini. Dan hal lain ini ya belum ada ya, belum ada ya. Belum bagaimana bisa ada bantuan. Jadi selama ini belum, dengan komite sudah sempat ada pembicaraan mengenai kekurangan modular dan akan bertemu dengan orang tua. Selain itu Bapak sudah usaha untuk komunikasi dengan yayasan supaya seandainya ada donatur dari tempat lain gitu ya, selain swasta selain dari orang tua, mungkin ada swasta yang bisa membantu. Iya, itu
itu masih rencana ya? masih Dalam pengajuan. dalam pengajuan. Dalam pengajuan. Ya. Tidak ada usaha lain selain dua hal ini Bapak? Masih ada rencana lain mungkin? Itulah mungkin dengan Masih dipikir cuman ya, belum ada realisasi. saya sudah memikirkan itu cuman belum ya seperti yang saya sampaikan. Dan mungkin dengan ya hadirnya ibu pengawas ini mungkin ada hal lain yang bisa saya lakukan, saya tidak lanjut. Sekali lagi semua siswa yang masih ada di luar, segera menuju ke ruangan kelas. Terima kasih. Mungkin pernah terlintas mungkin selain cari donatur begitu Bapak, adakah punya guru yang punya keterampilan atau siswa punya keterampilan atau dari P5-nya mungkin untuk bisa melengkapi itu, pernah terpikir ke sana tidak Bapak? Iya juga sih, cuman berhubung berkaitan dengan mungkin ada salah satu dari siswa atau apa yang bisa itu ya jelas ada keterkaitan dengan di P5 karena kita ini baru pertama melaksanakan P5, ya tentu kita akan melihat kira-kira siswa-siswi kita yang ada ini khususnya kelas 10 ini ya ada tidak yang punya bakat dan talenta yang ya adalah untuk seperti membuat ini dan sebagainya. Ini tadi yang kita sudah bicara mengenai Mepler. Nah untuk menarik siswa ke depan Bapak, adakah langkah yang sudah dilakukan atau rencana dilakukan supaya minat siswa ke SMA Muhammadiyah ini makin banyak ke depan? Ya, Ibu sudah kita ini ada rencana. Salah satu yang pertama itu kita bagaimana dalam pendidikan kita, kualitas pendidikan kita itu yang kita utamakan. Kemudian selain dari itu ada hal-hal ekskul yang kita coba tayangkan agar menarik bagi para siswa-siswa di luar, dan itu khusus yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekskul kita seperti drum band, pramuka dan sebagainya. Itu kita selalu apa istilahnya kita melalui media sosial itu kita siarkan begitu. Seperti kita kan sudah ada Facebook sekolah, YouTube sekolah juga, maka segala kegiatan yang kita lakukan di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah kita selalu promosikan melalui channel-channel YouTube sekolah dan FB sekolah gitu. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Mungkin ke depan masyarakat, orang tua siswa yang tamat SMP tahun depan mungkin ada melihat bahwa itulah yang kita tampilkan di media sosial. Iya, bagus sekali itu Bapak, karena media sosial ini sudah merambat kemana-mana. Jadi banyak orang menggunakan Facebook juga YouTube. Jadi semoga ke depan juga kita punya siswa makin banyak. Insya Allah, mudah-mudahan doa kita bersama bisa terjalan. Iya. Selain langkah expose di media sosial, ada langkah lain tidak Bapak untuk menarik siswa SMP? Pada saat menjelang mau pengumuman ujian SMP, kami sudah 2 tahun kemarin sudah kita lakukan dan bahkan ke depan tetap kita lakukan ini. Kita promosikan secara langsung kepada orang tua siswa di tempat sekolah yang kita kunjungi, dan ini kita sudah bagi ada ke sebagian ke sini, ke SMP ini, ke SMP itu dan sebagainya. Bahkan saya sendiri pun turun langsung untuk mempromosikan sekolah kita, dan salah satu mitra kita adalah SMP Muhammadiyah yang masih satu naungan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi setiap tahun, dan ini tahun kedua kemarin, dan insya Allah ke depan tetap kita jalankan seperti yang kita lakukan di 2 tahun terakhir.
kita promosikan, kita kunjungi, kita sampaikan semacam sosialisasi kita dari SMA Muhammadiyah kepada sekolah-sekolah atau di SMP-SMP yang siap yang sudah SMA, ada tamatan dari SMP lah. Iya, iya. Jadi sudah mengabarkan ke SMP, Iya. sudah turun langsung ke Iya, SMP turun ya, langsung. Om ya. Apakah ada reward untuk guru-guru atau pegawai yang bisa mendapatkan siswa gitu, Om? Kemarin baru tahun kemarin kita ada reward, ada penghargaan pada mereka yang sudah ada istilahnya mendapatkan siswa yang Ya, ya. masuk Jadi- di sini. Jadi Kita lebih berikan semangat penghargaan. untuk ke SMP ya. Ya. Iya, iya. Nah, kalau untuk guru Bapak, adakah solusi yang sudah direncanakan? Selain tadi kan sudah minta dari yayasan untuk rekrut guru yang kompeten. Ya. Adakah rencana lain selain itu? Untuk guru nih, karena memang juga kondisi saat ini tidak tahu secara ke depan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang untuk saat ini sebelum ada guru yang dikirim oleh yayasan, Belum ada ya? belum sementara ini, maka untuk mengisi kekurangan itu kita manfaatkan guru yang yang ekuivalen ya, ekuivalen yang sepadan dengan guru yang keluar, mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru yang keluar yang ketiga itu, maka kita manfaatkan guru yang ada sementara ini. Jadi untuk cara itu untuk sementara, karena memang saat ini juga Ibu, karena ada beberapa pelamar yang datang melamar di sini, dan ketika kita menelpon mereka sudah tidak ini, karena mereka sesuai dengan aturan yang terbaru yang sudah ada ini untuk perekrutan guru PNS maupun P3K untuk sekolah swasta ini memang itu yang membuat mereka kurang semangat untuk mau melamar di sekolah swasta, khususnya kita SMA Muhammadiyah. Jadi kurang berminat di sama sekolah dengan swasta. siswanya ya, Pak, ya. Jadi kurang berminat untuk melamar di mengajar di SMA Muhammadiyah. Bukan, dan mungkin ini juga untuk semua sekolah juga, khusus sekolah swasta. Karena memang itu tadi aturannya khusus untuk mereka perekrutan P3K itu yang masih mereka bimbang untuk melamar di sekolah swasta. Iya. Jadi ada keraguan gitu, Bapak ya. Nah, untuk menjawab keraguan itu Bapak, karena kan kita masih butuh guru begitu. Adakah yang sudah atau sedang atau akan ditempuh supaya mencukupi untuk sementara ini kan masih dari mata pelajaran dan linear bisa mengajar di mata pelajaran yang masih kekurangan karena guru P3K-nya kemarin penempatan di tempat lain. Untuk ke depan, adakah langkah lain yang Bapak sudah rancang supaya gurunya ini terpenuhi jamnya? Bukan jamnya saja, tapi mata pelajarannya sesuai dengan guru yang harusnya mengampu. Selain rekrut guru baru, dan memberdayakan guru yang ada tadi, adakah cara lain yang sudah dipikirkan begitu? Untuk sementara ini yang saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman guru yang mungkin untuk ke depan, karena dengan adanya kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, yang mau tidak mau kita manfaatkan guru yang ada di sini dengan catatan bahwa kita undang khusus untuk seperti pengawas atau narasumber lain untuk memberikan semacam latihan begitu kepada guru-guru ini yang supaya
mereka juga bisa ada gambaran ya tentang mata pelajaran yang diampu atau yang diajarkan. Tetapi yang jelas bahwa mata pelajaran yang sesuai lah. Yang misalnya guru IPA kalau ada kekurangan matematika mungkin itu yang bisa dilatih, tidak semua guru. Demikian juga dengan yang IPS karena kita ada 2 jurusan untuk K13 ya, kan kita masih K13 masih kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk itu ya jelas guru IPA ya tidak mungkin kita berikan pelatihan untuk mata pelajaran yang IPS. Itu salah satu yang kita pikirkan sekarang. Kalau memang kedepannya apabila tidak terpenuhi dari yayasan maupun dari pemerintah, ya jelas kalau dari pemerintah tidak ada lagi yang kita harapkan. Yang ada saja pemerintah tadi kembali. Mari. Nah, ini salah satu karya yang di kelima ini. Paket. Simpan. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi ini salah satu karya Periman. Iya. Lagi sementara Periman. Oke Bapak. Jadi terima kasih sudah terbuka sekali dengan permasalahan yang Bapak hadapi, dengan solusi-solusi yang sedang dan akan Bapak lakukan ke depan. Jadi di akhir kegiatan kita hari ini, jadi sudahkah Bapak mulai terang gitu, maksudnya sudah mulai ada harapan kira-kira ke depan ini betul sudah langkah saya gitu. Jadi perasaan Bapak hari ini bagaimana setelah kita pembicaraan beberapa menit ini? Apakah merasa sudah ada sedikit gambaran ke depan? Insya Allah tadi saya dengan adanya pertanyaan itu juga membuka pikiran saya ya, karena memang yang saya pikirkan sebelum ada bincang-bincang dengan Ibu ya hanya harap menunggu guru dari yayasan. Itu saja yang khusus yang berkaitan dengan kekurangan guru. Dan salah satu pertanyaan juga tadi akan memunculkan ide-ide yang baru sehingga ke depan ini ada hal yang kita bisa lakukan supaya terpenuhi apa yang menjadi kendala di sekolah kita. Jadi sekali lagi saya merasa enak begitu ya, merasa enak sehingga walaupun diskusi kita semacam tanya jawab tapi tanya jawab yang memberikan solusi. Jadi saya merasa nyaman begitu, merasa bagaimana bahagia begitu.